guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi perkenalkan, nama saya Teresa Esperanza Jendo Tulong dan Abang. Clemens Mario Sarpol. Jadi malam ini kita mau bahas tentang perubahan tipologi masyarakat akibat teknologi informasi dan komunikasi. Ya Abang, boleh ceritain dulu nggak? Ini Abang kelahiran tahun berapa nih? Jadi kan kita mau bicara tentang perubahan teknologi dari gen sebelumnya nih kan, saya kan Gen Z nih. Berarti Abang Gen X. Gen X. Tahun Tahun 94. Abang bisa jelasin nggak sih bagaimana perubahan teknologi dari zaman Abang ke zaman sekarang itu kayak gimana? Iya. Jadi kebetulan saya tuh lahir tahun 94. Terus mungkin mulai sadar akan teknologi memang dari kecil sebenarnya, karena kebetulan di rumah itu papa saya termasuk orang yang bekerja bagian kesekretariatan di sekolah, selain sebagai guru juga di kepartaian gitu, jadi sering bersentuhan dengan alat-alat teknologi. Nah, yang saya alami pertama itu mulai dari komputer ya, dari komputer. Nah itu tapi masih komputer yang entah generasi berapa, tapi itu masih yang lama. CPU-nya itu kami untuk memori penyimpanannya itu kami masih pakai disket yang ukurannya itu masih cuma 1 MB, 3 MB kayak gitu-gitu. Nah kadang itu awal-awal itu biasanya saya karena suka game dari kecil, itu disket-disket biasanya kalau dipakai sama papa buat data-data kantor atau apa dihapus buat pakai si game terus main. Ya kayak gitulah. Jadi masih merasa itu, masih rasakan yang awal-awal lah pakai disket gitu buat simpan game, buat itu terus operasi apa segala macam gitu. Jadi main-main game yang aneh-aneh lah, petualangan kayak gitu-gitu masih Baru simpennya di disket. di disket. Kalau handphone udah ada Bang? Handphone zaman itu belum ada, masih kecil-kecil, tahun 2000-an awal lah. Karena kebetulan saya juga tinggal di pedalaman di Asmat, jadi handphone itu sama sekali kami belum ada. Tapi internet udah ada? Sama sekali nggak ada. Jadi komputer itu cuma buat ngetik-ngetik? Buat ngetik, buat print lah, ada printer juga kan, print, buat surat-surat. Nah itu terus kalau kami untuk alat komunikasi dulu tuh telepon Rumah itu telepon rumah. Terus kebetulan karena memang tinggal di pinggir laut, biasanya pakai HT. Jadi kalau ada yang ke laut gitu, nah biasanya hubungnya pakai HT. Sama kalau telepon ya paling kadang juga di Telkom itu biasanya jaringannya kalau ini gangguan gitu nggak bisa telepon dari Aspat misalnya ke daerah Timika ya paling dekat lah, atau ke daerah Merauke yang mungkin teleponnya sudah dari Telkomnya sih sudah lebih maju gitu untuk jaringan gitu. Nah tapi masih pakai telepon biasa, belum HP. masih telepon kabel gitu Ya masih telepon kabel. Nah nomor juga masih ingat sama sekarang. Berapa Bang nomor Bang? Pokoknya tuh 0902 3117. Itu nomor telepon rumah dulu. Jangan diteror guys. Udah nggak ada juga kan. Nah, apa sih dampak terbesar dari perubahan teknologi menurut Abang? Kalau berkaitan dengan dampak perubahan teknologi terhadap kehidupan. Nah, jadi pertama ini info nih. Saya itu ada beberapa yang saya rasa itu putus berkaitan dengan perkembangan teknologi yang saya ikuti karena sempat hidup di waktu SMP ya. Jadi dari SD sampai lulus lah itu sama sekali tidak punya HP. Jadi itu sebenarnya di sekitar tahun 2005 begitu kami sudah dengar itu bahwa ada HP gitu-gitu. Tapi belum pegang lah. Belum ada yang punya juga. Belum masuk Asmat. Belum masuk Asmat. Nanti tahun 2005 ke atas itu baru mulai ada satu-satu yang mulai pegang itu handphone. Terus di tahun 2007 kalau tidak salah kelas 2 baru mulai pegang handphone. Nah kelas 2 SMP itu
itu bisa beli sendiri karena ya ada ikutin lah event-event gitu-gitu baru bisa pegang handphone. Itu handphone pertama kali. Nah, jadi perubahan paling mendasar ya saya rasakan ketika pertama kali bersentuhan dengan teknologi ada ini sih. Ada hal-hal yang hilang gitu. Kami yang dulu mainnya tuh sering ke hutan gitu-gitu. Lama-kelamaan sudah sibuk dengan HP gitu. Cuma ini pakai buat dengerin lagu kayak gitu-gitu, cari lagu-lagu baru. Oh, Gak ada TikTok kan? oh belum ada. Iya, Nah, belum ada. cuma dengerin lagu juga kirim cuma pakai infrared. Kalau mungkin generasi sekarang kayaknya nggak ada yang tahu. Infrared itu jadi ngirim lagu di sini hidupin infrared Kayak Bluetooth gitu. kayak Bluetooth gitu. Tapi kalau Bluetooth kan bisa jauh-jauhan HP. Heeh. Kalau infrared harus dekatin. Harus dekat. Nah, Oh, gitu. gitu guys. Jadi baru bisa dikirim. Nah, itu masih sempat rasain waktu karena HP-HP juga kalau waktu di tempatku tuh belum terlalu apa lah, belum terlalu sebagus mungkin yang ada di daerah Jawa atau gitu-gitu. Jadi, nah hilang itu permainan kami yang kecil yang suka masuk ke hutan kayak gitu-gitu, itu yang hilang. Akhirnya lebih lebih sibuk dengan HP, dengerin lagu kayak gitu-gitu. Terus HP juga kan pakai buat foto-foto. Nah itu kalau ke hutan gitu takutnya HP-nya jatuh jadi rusak gitu-gitu. Lebih senang jalan-jalan aja terus foto-foto gitu. Nah, untuk berkaitan dengan perubahan sosial secara ini sih pada zaman awal itu kita gunain HP kan cuma bisa pakai untuk itu soalnya masih kecil juga kita juga belum ada internet yang seperti sekarang jadi HP itu cuma dipakai buat cuma telepon gitu tapi telepon juga cuma isi pakai pulsa belum ada internet jadi ya kalau tiap hari ketemu ngapain kita telepon lah gitu. Jadi HP cuma pakai dengerin lagu terus masih duduk masih cerita-cerita lah kayak gitu-gitu jadi kalau sekarang kan eh, HP ada, internet ada, lebih ke nonton YouTube, scroll TikTok, Instagram, terus main game gitu-gitu. Kalau dulu tidak kan cuma dengar lagu. Jadi fungsi handphone ya cuma buat telepon, gitu-gitu sih. Kalau ke pekerjaan nih, ya abang kan katanya joki game. Joki game, oke. Itu bagaimana perubahan teknologi dampak yang abang rasain semenjak jadi Jadi inilah penjoki gitu. Nah, jadi kalau di penjoki kita biasanya bilang itu kala device lah. Jadi istilah kala device kayak gitu-gitu. Nah, perkembangan HP ini dari hari ke hari gitu, dari tahun ke tahun itu berkembangnya semakin semakin cepat gitu. Nah, terutama dalam apa sih? Kalau kita bilangnya dari powernya HP sendiri, gitu-gitu. Nah, itu berasa dari mungkin dari storage-nya, dari kecepatan HP, processing mesin itu berpengaruh terhadap kita punya eh, kemampuan dalam bermain game juga gitu. Jadi kalau mau bermain game dengan baik, terus bisa inilah harus ikutin device terbaru ya gitu-gitu. Harus yang support betul-betul. Jadi itu sih yang paling berpengaruh gitu. Kalau berkaitan dengan pekerjaan, pekerjaan sampingan, ya, joki game itu. Oh ya mungkin ini sharing sedikit nih, berkaitan dengan perkembangan teknologi. Tadi kan saya sempat bilang mungkin saya generasi yang putus gitu. Nah, maksud saya tadi itu setelah SMP itu saya masuk di asrama yang kebetulan sedikit tertutup. Jadi kami itu tidak boleh menggunakan ini alat komunikasi, entah HP, entah punya laptop kayak gitu-gitu. Jadi di SMA terutama gitu. Jadi di SMA kebetulan memang saya sekolah di luar, maksudnya sekolah di sekolah yayasan yang ada anak-anak yang bukan di luar dari asrama saya. Jadi sempat lihat itu kan zaman-zaman saya mungkin HP Android terbaru lah waktu itu zaman BlackBerry itu kayak gitu-gitu. Jadi sempat lihat itu perkembangan ciri-ciri tapi belum terlalu paham pada saat itu karena HP pertama juga tidak ada kita maksud belum mengenal soal Bluetooth gitu-gitu cuma tahunya tuh infrared gitu kalau mengirim lagu atau apa gitu. Nah itu tuh kurang lebih beberapa tahun ya dari SMA sampai 4 tahun sesudah SMA lah karena itu masih bertahan tetap di asrama yang sama gitu jadi sedikit putus gitu makanya ke lulus apa setelah keluar dari asrama
baru itu juga kalau mau dibilang gaptek pertama kali keluar. Jadi kaget dengan perkembangan teknologi yang sekarang gitu. Itu tahun berapa kira-kira? Dari tahun 2009 sampai 2017 lah. Jadi cukup lama. Jadi itu sudah tidak terlalu mengikuti perkembangan karena memang betul-betul hidup eksklusif dalam asrama. Nah, kalau mungkin teman-teman mungkin yang Katolik mungkin tahu, kebetulan saya itu di Biara. Gitu. Jadi ada sekolah namanya sekolah seminari. Seminaris itu kami tidak boleh menggunakan alat-alat komunikasi Sama sekali. Gitu. Paling tidak kami cuma pegang komputer dan itu milik bersama dan kami pakai, tapi saya sempat rasain tuh dari Windows dari 2003 bukan Windows, Microsoft 2003 2007 terus 2010 lah gitu. Sempat rasain dia punya apa perubahannya itu loh. Jadi semakin hari semakin berkembang, semakin mempermudah kita untuk apa membuat tugas dan lain-lain gitu. Kira-kira apa sih dampak negatifnya dari perkembangan teknologi ini? Nah, ini kalau yang sempat mungkin saya alami awal-awal pertama kali ini berkenalan bersentuhan dengan HP, dengan pokoknya alat-alat teknologi terbaru lah gitu-gitu, mungkin sering istilahnya sering dipakai di tempat umum. Itu yang mendekatkan yang jauh mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat itu tuh paling berasa gitu di tongkrongan. Teman-teman yang di tongkrongan, satu tongkrongan padahal itu, tapi tidak saling ngobrol, tidak Sibuk saling main HP. main HP, malah yang dihubungi teman-teman mungkin yang jauh Jauh. di luar dari tongkrongan kayak gitu-gitu. Nah itu paling ini sih, paling berpengaruh sih. Yang ini. Awalnya tuh tidak terlalu berasa, tapi lama-kelamaan ini berasa nih perkembangannya kayak gitu-gitu. Nah itu sih. Nah, kalau dampak positifnya nih dari perkembangan teknologi ini, Nah, dampak positifnya ini tentunya tuh mempermudah kita, sangat mempermudah kita dalam entah mencari informasi, mengelola data, terus dalam mungkin kalau apa yang kuliah tugas-tugas kuliah kayak gitu-gitu. Nah, misalnya nih tadi kalau di pekerjaan kalau di apa kita joki tuh. Jadi kita untuk bisa mengenal satu meta gitu. Kebetulan kan gamenya kan game Mobile Legends kayak gitu-gitu. Untuk mengenal satu meta, nah kita bisa cari dari media informasi misalnya YouTube, dari apps. Itu sangat mempermudah kita untuk mempelajari meta, mempelajari apa hero, entah rotasi dan segala macam gitu lah. Nah itu sangat membantu gitu. Ya mempermudah, sangat mempermudah. Selain itu juga kalau bilang perkembangan teknologi tentunya berkaitan dengan informasi. Nah, karena kebetulan saya tuh cukup update dengan namanya berita-berita. Karena dulu tuh kalau di asrama rebutan koran buat baca berita gitu-gitu. Jadi bisa tahu berita terbaru itu seperti apa gitu. Di Kompas biasanya itu dulu waktu di Papua namanya Cepos. Atau di Bandung Juara gitu-gitu kejar cari informasi dari koran gitu paling cepat. Nah sekarang dengan bantuan misalnya pakai HP aja bisa dapat informasi dari berbagai bahkan ya kita cari informasi yang aneh-aneh juga ada gitu. Yang jadi tantangan kan bagaimana kita memilah itu informasi yang masuk, apa ada yang hoax kayak gitu kalau tidak disaring dengan baik ya bisa jadi itu misinformasi kayak gitu. Nah itu juga ini sih pengaruh baiknya itu. Jadi informasi itu cepat kita dapat, update lah, update itu cepat. sama satu lagi, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan untuk generasi yang sekarang nih dalam menghadapi perubahan perkembangan teknologi? Salah satu ini juga istilah sebenarnya yang mungkin umum sering disebut itu generasi sekarang itu kan generasi yang instan, apa-apa dipermudah gitu. Bahkan sampai sekarang kita kan kenal dengan apa AI gitu-gitu. Itu betul-betul tambah instan tuh. tambah gampang gitu. Mau cari informasi tinggal cari di AI kayak gitu. Nah, yang instan-instan kayak begini nih kadang
justru memperlemah kita dalam berpikir kayak gitu-gitu. Jadi orang-orang kalau zaman dulu data yang ada diolah, cerna, terus dicari mungkin mana yang salah, mana yang benar gitu-gitu baru di ini. Kalau sekarang kan tugas-tugas pada dikerjakan pakai AI gitu kan. Ini pertanyaannya kayak gini, tinggal pakai AI masuk, tak langsung tiba-tiba dapat jawaban kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau ditanya sebenarnya jawabannya kenapa kayak ini, jadi bingung gitu-gitu. Nah, jadi yang kayak hal-hal gitu tuh yang justru memperlemah kita dalam berpikir gitu, kemampuan kita dalam menganalisa apa segala macam malah berkurang gitu-gitu. Gara-gara cari gampang. Jadi ya AI kayak gitu-gitu. Jangan sampai skripsi juga pakai AI kan marah, apa malah ngaco tuh kayak gitu-gitu. Nah jadi harus ada pertimbangan dari anak-anak generasi sekarang, bagaimana kita bijak menggunakan teknologi dan informasi. Juga jangan sampai kita terbiasa dengan hal-hal yang instan, hal-hal yang mudah gitu, tanpa kita berusaha begitu tiba-tiba kita dapat sesuatu. Jadi harus ada usaha dari kita, bagaimana kita mengelola informasi, mengelola data yang kita terima, analisis dan segala macam itu yang perlu diingat. Sama ya kan generasi instan kan juga berpengaruh terhadap bagaimana kita mencari informasi kan. Iya benar. Kadang kan hoax ini orang belum tentu tahu itu benar atau tidak, langsung diterima gitu-gitu. Paling banyak sih terjadi kayak gitu-gitu. Jadi mereka tidak analisa informasinya seperti apa gitu-gitu, langsung diterima, ditelan bulat-bulat. Ya, jadi orang tua gitu ya. Itu juga berpengaruh ya, sama orang tua juga sangat berpengaruh gitu. Lagi ini kalau bilang sih pengalaman kalau di timur ya, orang tua tuh cepat sekali ada berita kayak gini, kalian di sana begini langsung sudah dijudge gitu. Padahal tidak, itu beritanya salah itu kayak gini. Jadi mungkin hal-hal itu yang perlu diperhatikan gitu. Itu sih, jadi harus ada usaha dari anak-anak generasi sekarang untuk bagaimana itu menggunakan teknologi secara bijak gitu. Juga jangan lupa pada kemampuan sendiri untuk ini sih. Kadang kan orang udah mikir lihat AI aja, padahal sebenarnya masih bisa dicari tahu lagi sendiri atau dipikirin sendiri, tapi kan itu guys yang tergantung sama AI. Terus apa lagi? Sama apa ya? Oh iya, yang berkaitan dengan tadi yang kita bilang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat itu. Nah, biasakan mungkin juga untuk teman-teman berkaitan dengan hubungan sosial, jangan sampai ada yang apatis atau skeptis terhadap pergaulan sosial gitu-gitu. Tetap harus dibangun supaya kan hal ini kan kadang kalau kita menggunakan misalnya HP lah, gadget kayak gitu-gitu, itu orang berfokus pada diri sendiri gitu. Nah, jadi pergaulan sosial jadi rusak gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga, bagaimana tetap ada keseimbangan antara penggunaan gadget dan kehidupan sosial gitu. Jadi biar tidak hilang interaksi sosialnya, kan kita bicara tentang sopan santun, tentang kebersamaan, apa itu kita terima dari kehidupan sosial. Itu sih. Kadang banyak tuh orang lagi ngumpul malah pada sibuk main HP sendiri. Iya. Kayaknya udah cukup bang pembahasan kita malam ini. Siap. Sekian, thank you for watching. Bye bye. Bye bye.